lanjut ke kelenjar berikutnya, kelenjar anak ginjal. Jadi kalau kamu kemarin mungkin ada yang pernah nanya, Bu kok ginjal kayak pakai topi? Iya, itu kelenjar. Jadi ini bagian ginjalnya, ini bagian kelenjar adrenalnya. Nih di atas ini kayak kacang yang keluar akarnya. Kayak kamu nanam kacang terus keluar akarnya, pernah? Jadi ginjalnya ini kayak kacangnya, nah ini akarnya. Ini kelenjar adrenal, adanya di dekat ginjal. Fungsinya untuk menghasilkan hormon adrenalin. Kenapa bisa terpicu? Apa pemicu hormon adrenalin? Kira-kira menurut kalian? Kenapa bisa merasakan adrenalin gitu? Kalau tadi misalnya endorfin karena merasakan jatuh cinta gitu misalnya. Kalau adrenalin kira-kira karena apa? Semangat. Kenapa bisa semangat? Excited. Sekarang ada nggak adrenalnya? Kita pas semangat dia baru ada. Oke, adrenal bisa dipicu oleh rasa semangat, rasa excited, takut, nervous gitu kan ya? Oke, akibatnya nanti akan dipicu aktivitas jantungnya. Dari si adrenalinnya akan memicu aktivitas jantung dan menyebabkan pembuluh darah. Itu. Jadi detak jantungnya jadi lebih cepat kalau ada hormon adrenal. Selain itu, si hormon adrenal ini juga mempengaruhi pemecahan glikogen atau proses pemecahan cadangan energi. Glikogen ini adalah cadangan energi, glikoneolisis ini adalah proses pengubahan cadangan energi. Jadi kalau dari makanan dipecah langsung jadi energi kan prosesnya glikolisis. Kalau cadangan gula, kemarin kamu misalnya makan manisnya terlalu banyak, sumber gulanya nanti dijadikan sebagai cadangan. Nah, cadangannya ini dipecah oleh si adrenal. Karena dari itu si adrenal ini kerjanya nanti bertolak belakang dengan hormon insulin dari pankreas. Oke, kalau pankreas berarti kemarin berkaitan dengan proses pencernaan. Ya, ada di usus lambung sekitarnya dari pankreas. Pankreas ini nanti menghasilkan hormon insulin yang fungsinya untuk memecah gula. Tapi kebalikannya, kalau hormon adrenalin fungsinya untuk mengubah cadangan gula. Gitu, untuk mengubah gula menjadi cadangan. Jadi misal gini, kamu sahur pagi-pagi gitu, makan banyak, merasa kenyang. Nah, ketika kamu sahur ada gula yang dimasukkan ke dalam tubuh kamu, proses pencernaannya, proses pengubahan gula itu dilakukan oleh insulin. Nanti beberapa jam kemudian kadar gula darahnya turun karena udah gak makan lagi, makannya pas pagi doang. Beberapa jam kemudian kamu gak makan lagi, tidak ada tambahan gula darah ke dalam tubuh kamu lagi. Jadi gula darahnya turun. Nah, ketika gula darahnya turun, kamu merasa lapar. Insulinnya ngamuk nih, ngasih kode ke otak. Udah gak ada gula yang bisa dipakai lagi nih, udah gak ada gula yang bisa dikerjain lagi gitu. Mana kasih gue gula gitu misalnya. Nah, nanti ketika sudah tidak ada cadangan gula sama sekali, si sumber energinya beralih dari gula utama menjadi dari cadangannya. Diambillah nanti dia nyari cadangan. Awalnya sumber energi dari makanan, karena makanan sudah tidak ada lagi, akhirnya terpaksa mencari cadangan. Nah, yang membuka cadangan, yang mencari cadangan adalah si hormon adrenalinnya. Nanti cadangannya dibongkar sama dia. Makanya kamu kalau lapar banget ditahan, tidak makan terus menerus, lama-kelamaan laparnya hilang. Iya enggak? Dari lapar banget tapi didiemin, kamu gak makan gitu. Nanti lama-kelamaan laparnya hilang karena sumber energinya sudah berganti. Jadi yang tadinya insulinnya bekerja mencari gula dari sumber makanan, kemudian gulanya sudah tidak ada sama sekali, kadar gulanya turun sampai hilang, sampai habis. Nanti insulinnya berhenti bekerja. Gantian kerjanya kemudian si adrenalin yang bekerja. Kalau adrenalin sudah bekerja, yang dibongkar adalah si cadangan makanannya.
Jadi kamu berhenti merasa lapar karena energinya sudah diambil dari cadangan. Kalau yang penderita diabetes, kamu pernah lihat mereka suntik insulin? Kenapa suntik insulin? Suntik hormon itu kan berarti ya, hormon insulin ada tuh disuntikkan ke dalam tubuh. Kenapa tuh kira-kira? Biar kadar gulanya nggak rendah. Biar kadar gulanya nggak rendah. Kenapa yang disuntik insulin? Berarti insulin kayak hormonnya yang dimasukkan ke dalam tubuh atau hormonnya yang diberikan gula atau gimana kira-kira suntik insulin itu? Karena nggak tahu. Kenapa? Karena kekurangan insulin. Jadi kalau penderita diabetes, insulinnya tidak bisa diproduksi. Jadi hormon insulin yang harusnya dihasilkan di pankreas, tapi karena menderita diabetes, hormon insulinnya tidak diproduksi, kekurangan dan tidak bisa bekerja semaksimal mungkin. Jadi tidak bisa melakukan proses pengolahan energi. Makanya kemarin penderita diabetes biasanya merasa lebih mudah merasa lemah, capek gitu kan ya, lebih mudah merasa lelah dan lapar karena sumber energinya tidak dikelola dengan baik. Gitu, makanya perlu disuntikan hormon insulin supaya apa? Kalau ada makanan masuk, energinya langsung diurai oleh hormon tambahan yang disuntik tadi. Gitu ceritanya. Oke, kemudian lanjut di kelenjar kelamin yang terakhir. Kalau kelamin laki-laki ada di bagian testis nanti menghasilkan testosteron, hormon testosteron kalau di laki-laki. Fungsinya untuk spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Gitu. Kemudian kalau di perempuan ada di dalam ovarium fungsi untuk menghasilkan sel telur, nanti di ovum hormon yang dihasilkan berupa estrogen dan progesteron. Kalau sebelum menstruasi biasanya hormon yang tinggi adalah hormon estrogen. Setelah menstruasi hormon yang dihasilkan adalah progesteron. Jadi kerjanya saling melengkapi gitu, berlawanan, sif-sifan. Gitu. Oke, ini yang hormon part 2. Istirahat dulu. Namanya reseptor. Artinya apa nih kira-kira reseptor? Penerima. Menerima, betul. Berarti yang menerima rasa. Sekarang kita terjemahkan kata di depannya. Ada kata termonya. Berarti apa yang diterima? Suhu. Suhu, betul. Suhu. Berarti tubuh kamu bisa merasakan suhu panas, suhu dingin dan sebagainya. Kalau dulu waktu SD hanya tahu indera perasa gitu atau peraba, bagian mana tuh kira-kira? Kulit. Nah, apakah yang bisa merasakan suhu hanya kulit saja? Tidak. Apa contohnya? Pernah makan hiang goreng? Haweng. Pernah makan hiang goreng? Pernah. Berarti bagian mana tuh? Bisa merasakan suhu tidak? Bisa. Atau misalnya ketika kamu lagi makan es krim gitu. Ya, sip. Oke, ketika bisa kamu makan es krim gitu ya, ngilu gitu misalnya. Setelah ketika kamu makan es krim terasa ngilu sampai ke otak gitu. Berarti bagian mana lagi bisa merasakan suhu gitu. Jadi bagian lidah dan saraf lainnya gitu. Jadi dia taunya hanya kulit, sekarang sudah tidak relate gitu ya. Bisa merasakan suhu tidak hanya kulit, tapi bisa juga bagian lidah. Oke. Kalau tadi termoreseptor ada ke suhu, kalau audio berarti kira-kira gelombang suara, betul. Kalau fotoreseptor ya. Kalau fotoreseptor apa ini artinya foto? Cahaya. Cahaya, betul. Jadi kalau foto itu artinya cahaya, makanya fotosintesis, foto apa lagi? Iya, jadi kalau kamu ngajak temen kamu, ayo foto-foto gitu, berarti ayo cahaya-cahaya gitu. Fotokopi. Jadi foto itu artinya cahaya, makanya fotokopi itu sistem menyalin menggunakan cahaya, jadi bayangannya yang diambil. Pernah lihat mesin fotokopi, ada cahaya di mesinnya gitu
di layarnya. Iya, jadi disinari nanti bayangannya yang ditangkap gitu prinsipnya guys. Kalau bahasa Indonesia-nya fotokopi menyalin cahaya gitu. Keren ya? Habis ini kalau izin ke piket mau ke tempat penyalin cahaya gitu. Ngomongnya kayak gue aja. Oke, berikutnya kalau kemoreseptor kira-kira apa nih kemo? Zat kimia. Zat kimia, betul. Zat kimia apa yang bisa dirasakan oleh tubuh kamu? Gas atau udara. Oke, jadi ketika masuk yang kamu hidup itu apa? Oksigen. Tadi oksigen di partikel udara di antara molekul udara. Ternyata ada molekul aroma. Jadi aroma atau bau yang kalian hirup itu sebenarnya zat kimia. Jadi kalau kamu pernah lihat formulasi parfum dan sebagainya itu reaksi kimia. Gitu, makanya parfum ada yang awet sekian jam gitu. Ada yang kan formulasikan itu reaksi kimia. Jadi aroma udara, partikel molekul udara itu sebenarnya zat kimia. Kalau nanti kamu kelas 12, kimianya mungkin akan belajar tentang benzen gitu. Jadi bentuknya seperti segi 5, segi 6, nanti dia membawa partikel molekul aroma. Gitu, nanti kimia kelas 12. Kemudian kalau mekano, kira-kira apa? Fisik. Apa mekaniknya maksudnya? Gerakan, sentuhan, betul, bisa merasakan sentuhan. Selain itu apa lagi selain sentuhan? Getaran. Ya, masalah betul. Ya, apa betul. Iya. Oke, kita lanjut. Ada indra yang pertama kali biasanya kalian sebut kalau bisa ditanya pasti langsung nyebutnya mata. Mata ini berarti tadi maksudnya ke indra mana kalau untuk tes Kemudian area apus humor, kalau ada kata-kata apus berarti air, betul, di mata ada airnya. Kemudian bagian sini bagian iris, betul, iris mata yang memberikan warna pada mata kamu gitu. Oke, kemudian lapisan tengahnya, lapisan koroid. Di lapisan koroid ini nanti ada otot-otot yang bisa menggerakkan pupil mata kamu. Kemudian di bagian retina yang berfungsi sebagai pusat penglihatan nanti ada banyak reseptor, lensa dan sebagainya. Kalau lensa di kamera fungsinya untuk apa? Menerima cahaya. Fungsi untuk apa? Menerima cahaya. Apa? Menangkap. Lensa. Apa yang diatur? Mengatur bukaan. Bukaan. Mengatur bayangan, hampir betul. Lensa fungsinya untuk mengatur fokus, betul. Jadi lensa yang di kamera, lensa yang di proyektor, fungsinya sama dengan lensa yang ada di mata kamu. Justru manusia itu terinspirasi dari nggak kebalik. Balik dong. Maksud saya justru manusia terinspirasi menciptakan teknologi dari makhluk hidup gitu. Kebalik. Oke. Nah, kalau lensa fungsinya untuk mengatur fokus bayangan, cahayanya siapa yang terima? Jadi masuknya seperti ini. Nanti ketika ada cahaya datang, si cahaya ini akan menembus bagian kornea, kemudian lanjut ke bagian pupil. Di sini pupilnya warnanya hitam, yang warnanya biru ini iris atau iris. Kemudian nanti lanjut ke lensa, terus sampai ke bintik kuning. Ini G-nya hilang di area retina. Gitu. Jadi bintik kuning ada di retina. Nah, bintik kuning dan retina ini berisikan banyak fotoreseptor. Fotoreseptornya ada dua jenis, ada yang berbentuk batang dan ada yang berbentuk kerucut. Oke, reseptor yang berbentuk batang sensitif terhadap cahaya yang redup
Kemudian reseptor yang berbentuk seperti kerucut kuncup peka terhadap cahaya yang terang. Jadi kamu bisa melihat ketika cahayanya banyak ataupun ketika cahayanya sedikit. Atau kira-kira kalau makhluk yang nokturnal yang biasa hidup di dalam kegelapan, berarti biasanya cahaya fotoreseptornya lebih banyak ya batang gitu ya, yang redup gitu. Jadi tergantung hidupnya seperti apa. Nah, di sini ada bintik kuning, ada bintik buta. Kalau bintik kuning tadi penuh dengan reseptor, ada banyak reseptor, ada sel-sel reseptornya. Kalau bintik buta justru titik yang tidak ada reseptornya sama sekali. Makanya disebut sebagai bintik buta. Nanti cahayanya ketika sampai ke dalam retina, nanti ini membelah sini. Kalau cahayanya akan dipantulkan dengan bentuk diperkecil dan terbalik. Kenapa bayangannya jadi diperkecil dan terbalik? Karena bentuk lensa mata kamu cakram bikonkav. Oke, kalau sinar dipantulkan oleh lensa berbentuk cakram bikonkav, bayangannya kecil dan diperkecil dan terbalik. Hukum bayangan silakan tanya ke guru fisikanya. Oke. Dari retina, langkah impuls tadi dikumpul, sarafnya menjadi satu. Tadi ini saraf apa? Iya, saraf sensorik lebih tepatnya. Optik. Toko kacamata. Optik, oke. Saraf optik di sini impuls sensorik dari saraf optik disampaikan ke otak. Sampai di otak bagian lebih tepatnya lobus temporalis, occipitalis, betul. Gitu. Sampai di occipitalis, bayangan yang tadi diperkecil dan terbalik akan diterjemahkan menjadi bayangan yang sebenarnya gitu. Jadi otaknya yang translate. Sarafnya optik. Kalau di hidung berarti sarafnya kemoreseptor. Saraf nama sarafnya olfaktori. Betul. Hidung masuknya berarti ke reseptor apa tadi? Kemoreseptor, betul. Jadi kalau kamu lihat nanti ada udara masuk ke dalam rongga hidung. Di sini ada saraf olfaktori. Nanti dari saraf olfaktori disampaikan ke otak bagian temporalis, betul. Kalau kamu lihat diperbesar nih si sarafnya. Jadi ternyata si sarafnya itu susunannya ada serabut-serabut sarafnya, ada sel epitelnya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan mukus atau lendir. Jadi molekul atau partikel aromanya ditangkap di lendir, dideteksi di sarafnya, kemudian dikirimkan sinyalnya ke otak. Gitu caranya. Berikutnya bagian lidah. Lidahnya bentuknya seperti apa kalau lidah kamu? Lidah rasanya seperti apa kalau dipegang? Kasar. Kenapa lidahnya kasar? Bintik-bintiknya. Oke, bintik-bintik di lidah kamu disebut sebagai papila. Kalau diperbesar, papila bagian lidah ini terdiri dari sel-sel epitel dan sel pengecap gitu. Ada saraf-sarafnya di sini. Kalau di lidah berarti ada saraf glosopharyngeal. Nanti dari saraf glosopharyngeal dikirim sinyal ke medula oblongata atau batang otak. Nanti dari medula oblongata baru disampaikan ke otak bagian temporalis, betul. Itu. Oke, dulu waktu SD bagian yang bisa merasakan pahit ada di mana, Win? Gitu. Jadi ternyata si sel-sel saraf yang bisa merasakan manis, asin, pahit dan sebagainya tersebar di seluruh bagian lidah. Gitu.
Jadi sekarang ternyata setelah diteliti lagi si sel sarafnya menyebar secara rata. Jadi nggak ada tuh pahit di pangkal, manis di mana gitu, nggak ada. Semua bagian. Makanya kamu kalau makan kepedesan, makan sebelah kepedesan, emang apa pedesnya di ujung doang? Bukan, semua bagian gitu, heboh. Oke, lanjut ke kulit. Nah, di kulit ada banyak sarafnya. Supaya kamu tidak bingung, kita lihat tempatnya dulu. Kalau kulit lapisan paling luar disebut sebagai lapisan epidermis. Kalau yang di tengah, yang di bawah, Endodermis. betul, hipodermis. Sekarang kita lihat dulu yang paling luar. Nih, ternyata di bagian sini, di bagian dermis, ada sel saraf yang bentuknya panjang-panjang tapi tidak ada pelindungnya. Yang lain bulat-bulat, punya selaput. Tapi yang ini nggak punya. Bentuknya kayak akar pohon aja gitu. Nah, si saraf yang ada yang tidak punya pelindung dan adanya di bagian dermis disebut sebagai saraf tanpa selaput yang bisa merasakan sakit. Gitu. Jangan dipraktekin. Kemudian berikutnya di bawahnya si saraf yang bisa merasakan sakit, ada saraf yang bisa merasakan panas dan saraf yang bisa merasakan dingin. Bentuknya hampir mirip, tapi kalau yang dingin bentuknya lebih bulat. Itu. Selain bisa merasakan panas dan dingin, ada lagi sel saraf yang bisa merasakan meraba gitu. Jadi bisa merasakan diraba. Selain itu, bagian bawahnya lagi, ini kan bagian dermis. Di bagian dermis bawah ada lempengan yang biasa tidak berserabut-serabut gitu, tapi bentuknya ada selaputnya. Di sini ada lempeng Merkel dan korpus pas ini fungsinya untuk merasakan tekanan kuat dan tekanan ringan. Makanya kalau kamu ketiduran gitu misalnya, tangannya ditindihin gini, bangun-bangun berceplok gak? Iya. Itu sakit gak bekas ceplakannya itu kalau dipegang? Kayak apa sih rasanya beda gitu, yang bekas ceplakan sama yang gak keceplak? Kayak orang sebutan gitu pokoknya. Jadi bisa dirasakan tekanan selain merasakan sakit ya, selain merasakan panas dan dingin. Nah, kalau kamu perhatikan lagi tadi saraf yang merasakan sakit selain ada di bagian bagian epidermis, di dekat rambut juga ada. Saraf yang ada di ujung rambut ini, pangkal rambut. Ada saraf yang bentuknya sama dengan saraf yang merasakan sakit. Makanya kalau rambut halus dicabut sakit nggak? Sakit. Karena di pangkalnya ada sarafnya. Oke, berikutnya di ujung rambut pun ternyata ada sarafnya lagi. Kalau kamu meraba bagian rambut halusnya tanpa menyentuh kulitnya, kerasa nggak? Rambutnya aja gitu yang dipegang tanpa menyentuh kulitnya, ada rasanya? Karena ada sarafnya di rambut. Gitu. Nah, terakhir. Indra apa ini? Oke, telinga terdiri dari bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, fungsinya seperti corong untuk mengumpulkan dan menangkap getaran suara. Jadi ya, yang masuk ke dalam ke telinga kamu gelombangnya berupa getaran di sini. Jadi nanti ya belajar fisika mirip. Ya, belajar siapa di sini? Oke, nanti gelombang suaranya masuk ke dalam saluran telinga. Di dalam bentuknya masih berupa getaran, belum jadi suara. Sampai dengan gendang telinga. Kalian tahu gendang? Tahu gendang? Pernah main gendang-gendang itu pernah? Ada apanya di situ bagian atasnya yang dipukul? Ada membran atau kulitnya. Nah sama, di telinga kamu pun ada membrannya, disebut sebagai membran timpani. Gitu.
Jadi nanti getaran gelombang suara ini masuk ke saluran telinga sampai menggetarkan membrannya, sampai menggetarkan si gendam telinganya, gitu. Nah, ketika gendam telinganya bergetar, terkena gelombang suara, nanti tulang-tulang yang ada di sekitar gendam telinga pun ikut bergerak. Tulangnya ada tulang maleus, tulang infus, dan tulang stapes. Jadi bayangkan si tulangnya menempel ke gendamnya. Jadi karena gendamnya bergetar, tulangnya juga ikut bergetar. Gitu. Nah, dari getaran si tulang ini nanti masuk ke dalam 3 saluran setengah lingkaran. Di dalam 3 saluran setengah lingkaran ada mukus atau cairan yang nantinya akan menangkap si gelombang tadi. Lanjut menuju si rumah siput. Di dalam rumah siput ada sel saraf auditory nadi. Gitu. Si ruang siput ini disebut juga sebagai koklea, betul? Di dalam ruang siput ada banyak sel saraf. Jadi yang tadinya hanya berupa getaran sampai di saluran setengah lingkaran dan rumah siput berubah jadi gelombang suara. Diterjemahkan, dikirim ke otak bagian temporalis. Begitu cerita.